Halo adik-adik, berjumpa lagi di video kedua kakak. Nah, di video kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, pertama-tama kalian harus tahu dulu nih, apa itu magnet. Magnet merupakan benda yang memiliki kekuatan untuk menarik benda-benda di sekitarnya, atau yang memiliki sifat tertentu. Sedangkan kemagnetan merupakan sifat dari magnet itu sendiri. Nah, magnet ini punya dua bagian, yang biasa kita kenal dengan kutub utara dan kutub selatan. Magnet punya 4 sifat utama yang wajib kita ketahui. Yang pertama, hanya benda tertentu yang dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, magnet akan tarik-menarik jika didekatkan dengan kutub yang berbeda, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, sifat kemagnetan dapat melemah, bahkan juga menghilang karena hal tertentu, seperti terbakar atau jatuh. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Selain sifatnya, magnet juga memiliki jenis. Jenis magnet terbagi menjadi dua, yaitu ferromagnetik dan non-magnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet seperti baja, besi, nikel, dan kobalt. Non-magnetik adalah benda yang lemah ditarik oleh magnet dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, non-magnetik ini terbagi menjadi dua, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik ini benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat, contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lainnya. Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meskipun berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contohnya ada emas, seng, merkuri, dan lainnya. Ada 3 bentuk magnet yang sering kita jumpai, yaitu magnet U, magnet batang, dan magnet jarum. Nah, menurut kalian apa bumi itu juga punya medan magnet ya? Jawabannya ada ya adik-adik. Bumi memiliki medan magnet yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Fungsi medan magnet bumi adalah melindungi bumi dari berbagai ancaman dari luar angkasa, contohnya seperti radiasi dari matahari. Namun, selain itu, magnet bumi juga dapat bermanfaat untuk hewan yang melakukan migrasi. Hal ini terjadi karena di dalam tubuh hewan juga terdapat magnet. Oleh karena itu, hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi. Peristiwa ini biasanya disebut sebagai biomagnetik. Mari kita pelajari beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Yang pertama ada burung. Burung yang biasanya melakukan migrasi yaitu burung layang-layang, elang, dan merpati. Burung layang-layang dan elang biasanya melakukan migrasi tiap musim tertentu. Burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, untuk merpati ini dapat mengantarkan surat karena memiliki medan magnet yang ia gunakan untuk penunjuk arah pulang. Selanjutnya ada ikan salmon. Ikan salmon mampu kembali ke sungai air tawar tempat tinggalnya setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Hasil penelitian, salmon melewati sungai Fraser, Kanada, dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun melewati Samudra Pasifik. Ini dikarenakan sungai Fraser memiliki medan magnet yang dapat dideteksi oleh salmon. Kemudian ada penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km dengan waktu 5-10 tahun. Penyu bermigrasi secara individu. Kenneth Lehman melakukan penelitian dengan meletakkan penyu ke dalam wadah berisi air yang dikelilingi alat yang menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu yaitu Florida Utara dekat Portugal. Hasil pengamatannya, penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu
mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet dekat Portugal, penyu ini akan berenang menuju selatan atau ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat serta wilayah yang banyak makanan. Selanjutnya ada lobster duri. Kenneth Lohman juga mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan meletakkan di dalam bak air yang diatur medan magnetnya. Nah, ketika medan magnet ini diubah, lobster duri menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju kutub utara. Hasilnya, lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang saat musim gugur tiba. Kemudian yang terakhir yaitu magnetosom pada bakteri MTB. Bakteri ini merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Dalam tubuhnya terdapat organel magnetosom. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetit atau greigit yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau buatan manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk bidang kesehatan. Nah, kalian udah tahu belum sih asal-usul magnet? Magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Lalu bagaimana sih cara kita menentukan kutub magnet? Salah satunya yaitu dengan meletakkan magnet di atas gabus yang diletakkan di atas air. Ujung magnet yang mengarah ke arah utara merupakan kutub utara dan yang mengarah ke arah selatan merupakan kutub selatan. Magnet ini dapat dibuat dengan cara digosok, induksi magnet, dan induksi elektromagnet. Besi digosok dengan arah tetap agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju satu arah saja. Ujung kutub utara magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A mengubah besi menjadi magnet dengan kutub utara pada ujung B dan kutub selatan pada ujung A. Jadi, ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Selain itu, dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang telah dialiri arus DC. Cara ini disebut elektromagnet. Dialiri arus DC karena arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Nah, perhatikan gambar di samping ini ya. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arusnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya, jika arah arus searah dengan jarum jam, ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Nah, ini dia salah satu contoh penerapan teori elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini yaitu bel listrik. Nah, ketika tombol bel listrik ini ditekan, rangkaian arusnya itu jadi tertutup. Nah, arus mengalir pada kumparan, mengakibatkan besi di dalamnya jadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Itu udah ada contoh rangkaian bel listriknya. Oke, apakah pembahasan magnet hanya sampai sini aja? Tentu tidak ya adik-adik. Masih cukup banyak pembahasan mengenai kemagnetan. Dikarenakan tidak cukup jika dibahas dalam satu video, maka kita akan mempelajari beberapa fungsi magnet dan juga penerapan hukum Archimedes di video berikutnya ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semangat belajar dan sampai jumpa.